Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tatanazzalu khairat wal barakat wa bi tawfihi tahaqqaqu al maqasid wal ghayat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. I'lamu anna al-birra la yabla wadh-dhanbu la yunsa wad-dayyanu la yamut i'mal ma syi'ta kama tadinu tudan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Falawla kana minal quruni min qablikum ulu baqiyati yanhauna 'anil fasadi fil ardi illa qalilan mimman anjayna minhum. واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون صدق الله العظيم. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, saudara-saudara seiman dan seakidah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah berikan perkenankan kita untuk melaksanakan salat Jumat bersama. Kita tinggalkan rutinitas kita sejenak untuk kita mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan sejenak kita merenungi, mentadaburi beberapa ayat Allah yang menjadi pesan perbaikan bagi kehidupan kita. Dalam surat Hud ayat 116 Allah berfirman, "Falawla kana minal quruni min qablikum ulu baqiyah yanhauna 'anil fasadi fil ardi illa qalilan mimman anjayna minhum." Falawla kana, kenapa tidak ada, minal quruni min qablikum, dari umat-umat terdahulu sebelum kalian, ulu baqiyati yanhauna 'anil fasadi fil ardi. Kenapa tidak ada dari umat-umat sebelum kalian orang-orang yang ulu baqiyah? Jadi orang-orang yang, kata Imam Ar-Razi, orang-orang yang memiliki zu fadlin wajud, zul khair, orang-orang yang masih memiliki kebaikan, orang yang masih memiliki kehormatan dirinya. Yanhauna 'anil fasadi fil ardi, mereka mencegah dari kerusakan di muka bumi. Illa qalilan mimman anjayna minhum, kecuali sedikit saja dari orang-orang yang kami selamatkan di antara mereka. Wattaba'al ladzina zalamu ma utrifu fihi wa kanu mujrimin, dan orang-orang yang zalim di antara mereka itu adalah mengikuti jalan hidup kemewahan, kenikmatan yang mewah. Wa kanu mujrimin, dan mereka itulah para pendosa atau para penjahat. Saudaraku yang dimuliakan Allah, ayat ini berbicara tentang apa? Ayat ini adalah berbicara dalam akhir surat Hud ketika Allah menceritakan sebelumnya tentang kisah kaum Nabi Musa, umat Nabi Nuh, umat Nabi Hud, umat Nabi Saleh, yang mereka itu dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka dibinasakan oleh Allah, itu umat Nabi Saleh, umat Nabi Nuh di situ, dan juga umat Nabi Syuaib misalkan. Itu ada nabi di antara mereka, tapi mereka ujungnya binasa. Kenapa? Apakah kita berpikir bahwa yang penting kita ada seorang pemimpin yang soleh, selesai urusan? Yang penting kita ada seorang seperti nabi di antara kita, selesai urusan, akan maju semua kita, akan solehlah semua. Hati-hati, dulu ada juga nabi diutus ke dalam sebuah kaum itu semua binasa. Why? Kenapa?
Kita perlu hanya pemimpin yang soleh satu orang. Pokoknya terpilih orang soleh, sudah selesai urusan. Maka Allah katakan di sini, kenapa enggak ada? Halla. Jadi falaula, kata Al-Khalil, kata beliau bahwa setiap kata dalam Al-Quran falaula maka maknanya adalah halla. Kenapa tidak ada? Dari umat-umat terdahulu sebelum kalian itu ada orang yang ulu baqiyah. Dalam tafsir Imam Razi beliau sampaikan ulu baqwa juga adalah orang-orang yang masih memiliki ketakwaan, masih menjaga kehormatan dirinya, yang mereka itu mencegah daripada kemungkaran, yang ada di muka bumi. Nah, saudaraku, negara kita dalam kondisi masih banyak kemungkaran yang terjadi dari semua level, dan itu masalahnya kalau kemungkaran bukan cuma masalah maksiat secara langsung, judi, zina atau mabuk ya, tapi masalah kemungkaran bahkan dalam masalah mengurus negara ini dalam tata negara kita yang hidup di dalam ataupun kita yang memang bekerja di negara kita mengkhidmah rakyat, kita masih melihat banyak celah di sana. Banyak sekali celah dan celah di sana yang menjadikan orang-orang mudah bagi mereka untuk mencari keuntungan dari sistem yang rusak, dari sistem yang tidak baik. Dari kondisi rezim mungkin juga, atau mungkin merasa bahwa mumpung masih kawan-kawan kita yang berkuasa, walaupun orang lain enggak kebagian, tapi mumpung negara kita masih bisa seperti ini. Orang mencari untung untuk sekelompoknya, sedangkan sistem negara maju enggak bisa. Mencari untung pribadi, kita akan bangkrut. Hanya memperjuangkan kelompok sendiri tidak bisa, karena sistem negaranya sudah baik. Tapi di negeri kita masih begitu. Nah, dalam kondisi fasad, ada kerusakan yang kita tahu, saya yang mengetahui dan saya ada di dalamnya, dan saya juga punya pemangku jabatan di situ. Apa yang akan saya lakukan? Apakah saya ikut nimbrung atau ikut-ikutan, atau saya diam saja, atau saya menjadi partner untuk mencegah? Allah sampaikan, kenapa enggak ada? Orang pada kaum-kaum sebelum kalian itu ada orang yang masih memiliki kehormatan dirinya, mencegah itu semua. Dia cegah, bukan diam atau bahkan ikut serta. Dia cegah. Falaula kana, kenapa enggak ada, kata Allah. Yang masih menjaga kehormatan dirinya, ketakwaan diri, masih ada iman yang masih membuncah, masih ada iman yang masih segar dalam dirinya, tidak ridho dengan ada fasad fil ardi. Kita bilang Allah sampaikan fasad fil ardi di muka bumi, kadang kita enggak tahu semua fasad di muka bumi, tapi yang saya tahu di kantor saya, yang saya tahu di desa saya, yang saya tahu di kampung saya, yang saya tahu di komunitas saya, yang saya tahu atas sekeliling saya. Udah, itu fasad fil ard, ya, itu di bumi. Enggak seluruh dunia, enggak seluruh Indonesia, enggak seluruh Aceh. Yang saya tahu di Banda Aceh, yang saya tahu di kampung saya, yang saya tahu di kantor saya. Kenapa enggak ada yang masih punya harga diri? Kalau ini masalah fasad, kerusakan ini dibuat di depan saya, atau pengkhianatan ini di depan saya, pengelabuan di depan saya tidak akan tinggal diam. Saya tidak akan menjadi partner Anda dalam hal ini. Kenapa enggak ada orang seperti yang masih menjaga harga diri? Atau bahasa orang Aceh mentangna ia muka nah, tak jaga ia muka ada. Handa tamang dalam. Ya, atau ikut-ikutan enggak. Maka di sini Allah sampaikan orang-orang ya, wattaba'al ladzina zalamu ma utrifu fih. Maka orang-orang yang zalim kata Allah, dalam kondisi ada kerusakan itu, ada celah dalam kehidupan ini, ada dalam bernegara kita, dalam bermasyarakat kita, maka orang-orang yang zalim kata Allah, mereka memperturutkan kemewahan, kehidupan yang mewah, kenikmatan yang mewah dalam hidup mereka. Yang penting, bahkan dalam kondisi sistem yang rusak, mereka mencari kemewahan hidup. Nyo tengah hanapah kondisi, ya. Dia mencari kemewahan hidup di situ. Kata Allah, itu orang zalim loh. Orang zalim, orang yang dalam kondisi nanggro tengah hanapah secara hukum, ataupun ada celah secara hukum, ya, hana itu pun, ya, karena memang negara kita
dalam kondisi seperti ini misalkan, ya, mereka mampu mencari kenikmatan hidup, kemewahan hidup di situ. Bukan berjuang untuk memperbaiki masyarakatnya, memperbaiki negaranya, memperbaiki celah yang ada. Kata Allah, wa kanu mujrimin. Mereka yang bertindak seperti itu sudah tahu ada kerusakan. Na gedepe yang hana bereh, gedepe na yang hana betul. Tapi justru dengan ketidakbenaran itu dia mencari kekayaan, kemewahan dalam hidupnya dengan cara itu. Mumpung 5 tahun, mumpung ada kawan. Ya. Apa kata Allah? Orang yang mencari keuntungan daripada ini, fasad ini, kata Allah, wa kanu mujrimin. Mereka itu adalah pendosa, penjahat. Itu firman Allah itu. Jahat dalam kondisi rusak. Hana bereh gitu, kan tapu bereh, tapi tamita untung di sini. Wa kanu mujrimin. Mereka penjahat, kata Allah. Lalu Allah sampaikan, wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin wa ahluha muslihun. Maka tidaklah Tuhanmu membinasakan sebuah negeri bidzulmin, dengan zulm. Apa zulmun ini? Para ulama tafsir menyebutkan dalam ayat ini zulmun di sini adalah syirk. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik, kekafiran, syirik kepada Allah itu adalah zulmun yang sangat besar. Maka ayat ini dimaknakan oleh Imam Ar-Razi, misalkan beliau sampaikan, wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin. Maka Tuhanmu tidaklah menghancurkan sebuah negeri gara-gara mereka kafir. Kan gara-gara kafir awaknya akan binasa. Nyawa kafe binasa mandum, nanggro kafe binasa mandum. Hana. Nah, ini menjawab banyak pertanyaan ataupun banyak waham kita bahwa mereka kafir kok maju. Mereka kafir kok kaya, mereka kafir kok enak hidup secara duniawi mereka. Allah katakan wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin. Tuhanmu sama sekali tidak menghancurkan sebuah negeri hanya gara-gara mereka kafir. Wa ahluha muslihun, sedangkan dalam kehidupan mereka saling memperbaiki. Saling memperbaiki. Jadi walaupun mereka kafir, tapi dalam kehidupan dunia mereka, dalam kenegaraan mereka, dalam sistem negara mereka, kalau ada satu yang curang, orang itu yang akan rugi. Sekali Anda menipu, ada kontraktor sekali menipu, tidak sesuai dengan apa yang sudah SOP-nya, seumur hidup nggak akan pernah dapat kerja. Itu bit mendum. Rekodnya semua. Seluruh negeri akan ada pekerjaan dia. Sistem mereka penipu itu akan bangkrut. Saat sistem tempat kita, seorang yang jujur akan terdepak keluar. Maka Anda akan memilih apa? Tanya hon pegat. Kondisi ini kita perbaiki atau kita tambah cari untung di situ. Wa ahluha muslihun. Allah, Tuhanmu tidak akan menghancurkan sebuah negeri hanya gara-gara mereka kafir. Enggak, kata Allah. Sedangkan mereka memperbaiki. Pada saat tidak saling memperbaiki, nah inilah kehancuran. Walaupun orang muslim, ya. Walaupun di situ orang mukmin, orang muslim, tapi dalam kehidupan mereka tidak saling memperbaiki, ada kerusakan yang dia lihat, ya udah. Bisa hancur. Maka itulah sebabnya kenapa ada umat-umat Nabi, ada Nabi tapi umatnya hancur. Kenapa? Umatnya enggak saling memperbaiki. Panutannya ada, Nabi ada, Al-Quran ada, Sunnah ada. Tapi yang menghidupkan, memperbaiki ini tak ada. Begitu juga ada Nabi yang hidup bersama mereka, tapi yang ikut Nabi enggak. Maka Allah tanya, mana ulu baqiyah ini? Mana orang yang masih memiliki kebaikan dirinya, masih memiliki kehormatan diri, masih mampu menjaga jalan kebenaran. Saudaraku yang dimuliakan Allah. Maka ini pesan kami kepada generasi ke depan yang akan naik menjadi politikus caleg ataupun ingin nanti tampil menjadi seorang gubernur atau yang lainnya. Apa motif Anda naik sebagai caleg? Mau ikut cambil untung daripada kerusakan sistem atau undang-undang kita ini? Atau Anda rencana akan menjadi ulu baqiyah yang akan mencegah daripada kerusakan yang sebenarnya terjadi selama ini? Mohon untuk direnungkan kembali yang sudah lulus tes baca Al-Quran.
Mau mewakili rakyat memperbaiki sistem atau menjadi alladzina utrifu fihi, orang yang mencari kemewahan hidup dalam sela-sela yang hana betulnya. Mau apa? Kalau Anda ingin mencari untung daripada kerusakan sistem, untung nampeng jika bayi mendumurung pilih hitanya, uke menjaga sistem hasil. Setelah itu kemudian Anda mencari kekayaan daripada kerusakan sistem ini, maka Allah katakan orang yang seperti itu wakanu mujrimin, mereka penjahat, mencari kekayaan, kemudahan hidup ataupun kenikmatan hidup dalam kondisi sesuatu yang rusak. Tapi kalau seandainya saudara kami, Anda ingin menjadi seorang caleg, seorang pemimpin mewakili rakyat, ingin betul-betul lillahi ta'ala untuk memperbaiki kerusakan yang ini, kerusakan yang ada di dalam kekuasaan kita ataupun dalam negeri kita, dalam masyarakat kita, maka Anda yang disebut oleh Allah ulu baqiyah. Yang ditanya oleh Allah, kenapa enggak ada? Nalun ya Allah, lunanya Pak. Anda bisa menjawab, saya ada di sini. Maka kalau demikian, ingin nikmat atau ingin niatnya seperti ini, siap-siap akan kesusahan Anda menjadi seorang anggota DPR kah, dari DPR kah sampai DPR RI sekalian, akan susah hidup Anda. Kenapa? Kerusakan lebih banyak daripada, atau orang yang akan ikut kenikmatan kemewahan hidup itu lebih banyak daripada orang yang memperbaiki. Mencari untung daripada yang rusak lebih banyak daripada memperbaiki kerusakan itu. Jadi kita akan kesusahan. Harus siap. Justru itu yang kita harapkan. Justru itu yang rakyat harapkan, saudaraku yang dimuliakan Allah. Itu yang kita harapkan. Mudah-mudahan ada generasi ke depan ini yang pikirannya baru, ada niat baru, ada semangat baru, yang mereka betul-betul menjadi ulu baqiyah untuk memperbaiki negeri kita yang tercinta ini, Aceh kita yang kita sayangi ini, yang lebih baik ke depan. Kami ingatkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin wa ahluha muslihun." Maka tidaklah Tuhanmu menghancurkan sebuah negeri gara-gara mereka kufur ataupun syirik, zulm, wa ahluha muslihun, sedangkan penduduk negeri itu saling memperbaiki kerusakan yang ada. Jadilah kita muslihun yang saling memperbaiki, sedangkan kita bukan orang musyrik, kita orang muslim, kita orang mukmin kepada Allah, lebih mampu untuk memperbaiki kerusakan yang ada di tengah-tengah kita, tidak mudah kita biarkan. Kata Nabi, "Walladzi nafsi biyadih," demi yang jiwaku ada di tangannya, "la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar, aw la yushikanna Allah ay yab'asa 'alaikum 'adzaban minhu summa tad'unahu fala yustajabu lakum." Demi yang jiwaku ada di tangannya, kata Nabi. Nabi bersumpah, hendaklah kalian menyuruh kepada yang baik, cegah daripada yang mungkar. Artinya yang punya kapasitas menyuruh yang baik, lakukan terus kebaikan itu. Yang punya kapasitas mencegah, cegah terus, jangan diam. Ya, jangan Anda ikut nimbrung, ikut ambil bagian. Kalau tidak lakukan seperti itu, kata Nabi, maka Allah akan mengutus azab kepada kalian, dan kalian berdoa setelah itu, doa pun tidak akan diijabah oleh Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim.